Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Partai Demokrat akan mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Dukungan Demokrat membuat koalisi pengusung Prabowo semakin besar. Partai Demokrat menggelar Rapimnas yang sekaligus mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Tambahan dukungan dari Partai Demokrat ini membuat koalisi pengusung Prabowo menjadi semakin besar. Kini Prabowo didukung 4 parpol yang ada di parlemen. 4 parpol ini menguasai 45,39% kursi di parlemen. Selain mendapat dukungan 4 parpol parlemen, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai non-parlemen seperti PBB, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Setelah menyatakan keluar dari koalisi perubahan, Partai Demokrat membangun komunikasi dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto maupun koalisi Ganjar Pranowo. Pada Minggu 17 September lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan ini, Demokrat memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. SBY bahkan menyatakan siap turun gunung untuk mengkampanyekan Prabowo. Dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Sementara Koalisi Perubahan menghormati keputusan Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Pengusung Prabowo. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebut keputusan Demokrat makin memperjelas peta politik 2024. Terkait Partai Demokrat yang merapat ke Pak Prabowo? Ya, tentu selamat kepada koalisi KIM sehingga semakin mengokohkan barisan tambahan dan kita semakin mempercepat kristalisasi peta politik yang ada. Dan tentu menyambut, menghormati pilihan Demokrat sebagai pilihan yang untuk kepentingan yang mereka sudah hitung sendiri. Selamat sudah mendapatkan partner untuk menjadi tim salah satu paslon capres dan semoga sukses kita berpacu dalam Pilpres. Dalam 2 Pilpres sebelumnya, Partai Demokrat juga selalu mendukung Prabowo Subianto. Di pemilu 2014, Demokrat mengusung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Sedangkan di pemilu 2019, Partai Demokrat ikut mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Partai Demokrat deklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Seberapa besar arti tambahan dukungan untuk kemenangan di Pilpres mendatang? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Devi. Deklarasi Demokrat jadi tambahan kekuatan buat Prabowo, tapi seberapa besar sebetulnya pengaruh Demokrat mendukung Prabowo atau enggak? Ya, tentu dengan bergabungnya Demokrat memberikan faedah politik jauh lebih besar. Kalau disampaikan apakah ada mudarat politiknya, menurut saya hampir tidak ada ya. Pasti memberikan dampak positif bagi Pak Prabowo. Termasuk juga bagi Partai Demokrat setelah berpisah dengan Anies Baswedan. Nah, paling tidak saya mencatat ya dari deklarasi hari ini atau sikap resmi dari Partai Demokrat ini akan mengirimkan 3 pesan positif bagi Partai Demokrat. Satu, ini akan mengirimkan pesan pada publik bahwa Partai Demokrat sudah move on. Jadi sudah masuk babak baru dalam era Pilpres 2024 ini bagi Partai Demokrat. Demokrat sudah tidak memikirkan lagi cerita Anies Baswedan dan sebagainya. Kira-kira itu poin positif. Yang kedua, ini juga memberikan pesan dari Demokrat ingin memberikan pembuktian. Kalau sebelumnya kecewa, ibarat orang ada masalah sebelumnya kecewa dalam hal apapun ya, percintaan dan sebagainya, pasti dia ingin menunjukkan pembuktian. Ini kami Demokrat. Jadi saya kira Demokrat akan lebih serius jauh memenangkan Pak Prabowo. Yang ketiga, itu terbaca dengan kalimat tadi di prolog Kompas TV, Pak SBY mengatakan ingin turun gunung. Itu dia mau saya tanyakan. Jadi kalau SBY bilang dia mau turun gunung, seberapa besar emang faktor Pak SBY mempengaruhi hasil pemilu dan keterpilihan Pak Prabowo? Besar kecilnya tentu perlu diukur.
Karena Pilpres ini kan pertarungan figur capres, figur cawapresnya. Magnet elektoral capres cawapres jauh lebih determinan. Pastilah itu yang paling menentukan. Magnet Pak Prabowo dan siapa wakilnya nanti. Tapi kalau ditanya apakah faktor Pak SBY juga memberikan dampak, tentu iya menurut saya. Karena SBY tidak bisa dibaca sekedar SBY sebagai aktor politik. Tapi ada 3 hal sekaligus. Satu, SBY itu sendiri sebagai aktor politik, karena beliau adalah mantan presiden, pernah menjadi presiden 10 tahun atau 2 periode. Artinya Pak SBY tidak membawa sesuatu hal yang kosong. Beliau pasti memiliki jejaring kekuasaan, memiliki jejaring organisasi, jaringan politik dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, mesin politiknya sendiri. Dengan mesin politiknya Partai Demokrat, ya seperti saya katakan tadi, ingin memberikan pembuktian, maka Partai Demokrat saya kira akan bekerja lebih serius untuk menunjukkan kepada khalayak dan kepada Anies Baswedan bahwa mereka memang layak dipertimbangkan. Dan satu lagi, membawa basis masanya, ceruk pemilihnya tentunya. Nah itu dia, kalau bicara soal kotel efek pasca mengusung Pak Prabowo, apa yang kemudian bisa didapatkan Demokrat? Apakah akan jadi lebih besar daripada kemarin mengusung Anies? Dengan siapapun Partai Demokrat berpasang yang mendukung Anies kah, Ganjar kah, Prabowo kah, kalau di luar kita lihat ada 2. Kalau ternyata ada figur AHY menjadi cawapres siapapun, maka inilah yang paling menguntungkan, paling strategis bagi Partai Demokrat, Livi. Karena dia akan menjadi faktor kotel efek yang sangat efektif bekerjanya. Tapi kalau ternyata sama-sama AHY tidak menjadi cawapres di blok politik manapun, nah itu harus diukur. Menurut saya hampir sama kan kalau tidak menjadi cawapres. Nah, dibandingkan setelah keluar dari koalisi Anies Baswedan, maka ketika Partai Demokrat memutuskan bergabung di Partai Demokrat dengan waktu yang lebih cepat dan memilih Partai Demokrat, menurut saya pilihan yang relatif cepat dan tepat. Kenapa cepat? Karena segera mengirim pesan mereka sudah move on. Itu satu. Dan harus cepat karena kalau tidak persepsi publik akan negatif ke Partai Demokrat. Yang kedua, dari sisi tepat saya katakan tadi, pilihan paling strategis bagi Partai Demokrat, saya ingin jawab pertama Livi, kalau mereka berhasil membentuk poros baru dengan AHY sebagai cawapres atau capres yang isunya Nuan Sandi. Tapi kan itu tidak realistis. Akhirnya ada pilihan strategis yang lebih realistis, yaitu bergabung ke Pak Prabowo. Sebenarnya ada 2 opsi, bergabung ke Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Tapi kalau kita bedah profil elektoral dari basis ceruk pemilihnya, pemilih Partai Demokrat itu lebih banyak memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Titik ini relatif lebih tepat menurut saya, sudah bisa diandalkan. Dan kalau ditanya apakah kotel efeknya akan lebih besar, ya tidak lebih besar dibanding AHY jadi cawapres. Tapi dibandingkan mendukung Ganjar, menurut saya dengan mendukung Pak Prabowo bisa lebih besar diharapkan oleh Partai Demokrat untuk mendapatkan jas itu. Mas Hanta, kalau bicara soal Demokrat yang selama ini kan jualannya kritikan terhadap pemerintah, terhadap program-program dan keberhasilan Pak Jokowi, itu kan biasanya jadi jualan Partai Demokrat kan selama ini. Tapi ini nggak bisa dilakukan. Dia masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju yang namanya aja udah sama kayak nama kabinetnya Pak Jokowi. Terus gimana kalau ngelihat kita bilang pola kerjanya Partai Demokrat nanti di koalisi ini? Nah, inilah potensi komplikasi politiknya akan terjadi. Pertanyaan Livi ini persis inilah titik krusial dari Partai Demokrat bergabung dengan Pak Prabowo ataupun dengan Mas Ganjar. Karena Partai Demokrat mengusung narasi perubahan. Nah, inilah di fase-fase transisi ini, fase-fase adaptasi ini, menurut saya pekerjaan rumah paling penting bagi Partai Demokrat dan Pak Prabowo adalah menyamakan frekuensi narasi politiknya. Bagaimana narasi perubahan itu harus dikompromikan dengan keberlanjutan yang juga digaungkan oleh Pak Prabowo, ingin meneruskan apa yang disampaikan Pak Prabowo, ingin melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, saya kira tidak bisa lebih secara tegas. Beda ceritanya kalau Partai Demokrat bergabung bersama Anies Baswedan di barisan perubahan, dan itu memang kuat ya, semangat mengusung isu perubahan akan menjadi dampak positif. Tapi kalau itu dilakukan, maka dia akan semakin berjarak diametral antara Pak Prabowo dan yang diusung oleh Partai Demokrat. Dan dugaan saya di sini titik komprominya. Mungkin sudah ada pembahasan antara Pak Prabowo dan Pak SBY. Mungkin Pak SBY sudah menitipkan agenda-agenda perubahan, substansi perubahan yang dimaksud oleh Partai Demokrat. Dan Pak Prabowo juga mungkin sudah merespon bagaimana soal keberlanjutan dan perubahan itu diklopkan, diduetkan sehingga mereka bisa bekerja sama dalam koalisi ini.
Mas Hanta, kita sama-sama tahu Demokrat itu kan punya AHY yang dicalonkan dari awal, dari mulai mereka bersama dengan Anies Baswedan sampai sekarang bergabung dengan Prabowo Subianto. Seberapa besar kansnya sebagai partai yang bisa dikatakan anak baru yang masuk ke dalam satu koalisi yang sudah lebih dulu mencalonkan posisi cawapres buat Prabowo Subianto, kansnya Demokrat sebesar apa? Menurut saya kans dari Pak AHY atau Mas AHY di cawapresnya Pak Prabowo tidak terlalu besar ya, dibandingkan nama-nama yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti Pak Erick Thohir, belakangan bahkan disebut Mas Gibran. Jadi menurut saya Partai Demokrat dan Pak SBY relatif lebih realistis sekarang, Livi. Beda dengan di partainya Perubahan, Koalisi Perubahan dan Anies. Dugaan saya tidak harus AHY, dan mereka pun saya kira sudah mengukur diri, sadar betul datang belakangan dan seterusnya. Beda dengan Anies, kalau Anies tanpa mereka dulu tidak bisa berlayar. Nah, kalau ini tanpa Demokrat pun Pak Prabowo sudah bisa berlayar, sehingga mungkin lebih realistis. Dan dugaan saya secara elektoral juga tidak menguntungkan Pak Prabowo berpasangan dengan Mas AHY yang sama-sama berlatar belakang militer. Jadi saya kira itu sudah dibaca oleh Pak SBY dan Partai Demokrat, kemungkinan AHY tidak menjadi cawapres, tapi AHY bisa jadi mendapatkan peran strategis dalam struktur tim pemenangan, mungkin juga di posisi menteri strategis kalau ternyata Pak Prabowo memenangkan Pilpres. Nah, ini kan koalisi yang jadi koalisi yang terbesar ya dibandingkan dengan koalisinya yang sekarang sudah terbentuk, koalisinya Mas Ganjar dan juga koalisinya Mas Anies. Makin banyak kue yang kemudian dipotong nanti ketika kemudian kita bicara soal untung rugi dalam satu koalisi, konflik kepentingannya. Anda yakin nggak koalisi ini akan berlabuh sesuai dengan komposisinya sekarang? Atau justru nanti masih akan ada perpecahan lagi sebelum pendaftaran? Ya, kalau kita bicara politik kita dinamis ya, Livi ya. Saya melihat sampai dengan penutupan pendaftaran oleh KPU, segala sesuatu masih mungkin terjadi dalam dinamika peta politik kita. Tendensinya ada arah. Meskipun per hari ini potensi itu belum terlihat. Kemungkinan Partai Demokrat ingin lompat lagi itu mengecil menurut saya, karena semakin negatif buat Partai Demokrat. Sudah pindah lagi itu kecil buat Partai Demokrat ya. Dan ini sudah bertukar posisi PKB dan Partai Demokrat sebenarnya. Dinamika koalisinya tidak signifikan perubahannya, hanya Demokrat dan PKB tanpa kita sadar sekarang ini bertukar posisi dengan cerita babak yang berbeda, tapi sebenarnya mereka tukar posisi kan, PKB Anies bertukar, Demokrat gabung ke Prabowo. Nah, kalau ini bisa kemudian ajak tidak terlalu signifikan perubahan, mungkin hanya ada satu partai yang berubah, tapi kalau Partai Demokrat menurut saya kecil ya untuk berubah. Bayangkan misalnya Partai Demokrat tiba-tiba berubah mengusung Ganjar Pranowo, itu akan memberikan dampak persepsi negatif pada Partai Demokrat yang lompat-lompat dalam waktu pendek ya. Nah, saya kira kalau dari sisi Partai Demokrat akan berubah itu kecil kemungkinan. Dari posisi Mas AHY juga saya kira sudah lebih realistis, beda dengan sebelumnya begitu. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.